Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Joko Prahitno, peserta Latsar golongan 2 angkatan 1 kelompok 3 Kabupaten Damastraya tahun 2022. Di sini saya akan menjelaskan tentang agenda 3 dengan materinya ada 2 modul, yaitu manajemen ASN dan Smart ASN. Dan saya kali ini akan menjelaskan tentang manajemen ASN dengan pengampu materi Ibu Rini Febriani Jamrah, SPD MM. Manajemen ASN adalah pengelolaan ASN untuk menghasilkan pegawai ASN yang profesional, memiliki nilai dasar, etika profesi, bebas dari intervensi politik, bersih dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, berdasarkan jenisnya, pegawai ASN terdiri atas pegawai negeri sipil atau PNS dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Dilihat dari pengertiannya, PNS merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Sedangkan P3K merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan instansi pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan. Dalam Undang-Undang ASN dijelaskan bahwa ASN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan publik, pelayanan publik, perekat dan pemersatu bangsa. Dari segi tugasnya, yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh pejabat pembina dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kedua, memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas. Dan yang ketiga, mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Hak dan kewajiban ASN. Hak PNS dijelaskan dalam pasal 21 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Dijelaskan bahwa PNS berhak menerima gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, dan jaminan masa tua, perlindungan, pengembangan kompetensi. Sedangkan hak P3K dijelaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 bahwa P3K berhak menerima gaji, tunjangan, fasilitas, cuti, perlindungan, dan pengembangan kompetensi. Yang membedakannya adalah PNS menerima jaminan pensiun dan jaminan masa tua, sementara P3K tidak menerima jaminan pensiun dan jaminan masa tua. Kewajiban ASN. Kewajiban ASN yang disebutkan dalam Undang-Undang ASN adalah: pertama, setia dan taat pada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan pemerintah yang sah. Yang kedua, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ketiga, melaksanakan kebijakan yang dirumuskan pejabat pemerintah yang berwenang. Keempat, mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan. Yang kelima, menjelaskan tugas kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, dan tanggung jawab. Keenam, menunjukkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucap, dan tindakan kepada setiap orang, baik di dalam maupun di luar kedinasan. Ketujuh, menyimpan rahasia jabatan dan hanya dapat mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan yang terakhir, kedelapan, bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kode etik dan kode perilaku ASN. Pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Kedua, melaksanakan tugas dengan cermat dan disiplin. Ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang
sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijakan negara. Ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. 8. Menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. 9. Memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. 10. Tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. 11. Memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Dalam pasal 1 Undang-Undang ASN tentang ketentuan umum, dijelaskan sistem merit adalah kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar, dengan tanpa membedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal-usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Manfaat sistem merit bagi ASN yaitu ada dua. Pertama, menjamin keadilan dan ruang keterbukaan dalam perjalanan karir seseorang. Dan yang kedua, memiliki kesempatan yang sama untuk meningkatkan kualitas diri. Pada pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN dijelaskan bahwa manajemen PNS terdiri dari pertama, penyusunan dan penetapan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, pangkat dan jabatan, keempat, pengembangan karir, pola karir, kelima, promosi, 6, mutasi, 7, penilaian kinerja, 8, penggajian dan tunjangan, 9, penghargaan, 10, disiplin, ke-11, pemberhentian, 12, jaminan pensiunan dan hari tua, 13, perlindungan. Sedangkan manajemen P3K dijelaskan pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang ASN, yaitu pertama, penetapan kebutuhan, kedua, pengadaan, ketiga, penilaian kinerja, keempat, penggajian dan tunjangan, kelima, pengembangan kompetensi, keenam, pemberian penghargaan, ketujuh, disiplin, 8, pemutusan hubungan kerja, dan ke-9, perlindungan. Pegawai ASN berhimpun dalam wadah Korps Profesi Pegawai ASN Republik Indonesia atau sering kita kenal dengan istilah Korpri. Adapun tujuan organisasi ini yaitu menjaga kode etik profesi dan standar pelayanan profesi ASN dan mewujudkan jiwa Korps ASN sebagai pemersatu bangsa. Fungsi dari organisasi ini, pertama, pembinaan dan pengembangan profesi ASN. Yang kedua, memberikan perlindungan hukum dan advokasi kepada anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia terhadap dugaan pelanggaran sistem merit dan mengalami masalah hukum dalam melaksanakan tugas. Yang ketiga, memberikan rekomendasi kepada Majelis Kode Etik Instansi Pemerintah terhadap pelanggaran kode etik profesi dan kode perilaku profesi. Dan yang keempat, menyelenggarakan usaha untuk peningkatan kesejahteraan anggota Korps Profesi ASN Republik Indonesia dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sistem informasi ASN memuat seluruh informasi dan data pegawai ASN. Data pegawai ASN paling kurang memuat tentang, pertama, data riwayat hidup, yang kedua, riwayat pendidikan formal dan non-formal, ketiga, riwayat jabatan dan kepangkatan, keempat, riwayat penghargaan, tanda jasa, dan tanda kehormatan, kelima, riwayat pengalaman berorganisasi, keenam, riwayat gaji, ketujuh, riwayat pendidikan dan latihan, kedelapan, daftar penilaian prestasi kerja, 9, surat keputusan dan kompetensi. Cara penyelesaian sengketa pada ASN dilakukan dengan cara
Sengketa pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif. Yang kedua, keberatan diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum. Ketiga, ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan Badan Pertimbangan ASN diatur dengan peraturan pemerintah. Dan keempat, banding administratif diajukan kepada Badan Pertimbangan ASN. Demikianlah penjelasan dari saya tentang penjelasan manajemen ASN. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.